Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Salam damai, be happy, tetap optimis dan semangat. Hari ini kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi. Tema yang mau saya bagikan adalah bekerja dan mendengarkan firman. Mana yang lebih penting? Aktivitas atau refleksi? Mana yang lebih penting? Terinspirasi dari peristiwa Marta dan Maria dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, di mana Marta begitu sibuknya menyiapkan makanan dan menyambut Yesus, serta Maria yang duduk tenang, manis, bersimpuh di kaki Yesus dan mendengarkannya. Dan seringkali ini dijadikan model untuk menilai dalam setiap aktivitas gerejawi bahwa yang terlalu banyak aktivitas, yang terlalu banyak jadi panitia dan sebagainya jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang diam, yang taat mendengarkan firman dan setia dalam membaca kitab suci, merefleksikan dan sebagainya. Apakah memang seperti itu? Lalu apa yang Yesus maksudkan dengan mengatakan, Marta, Marta, engkau terlalu menyusahkan dirimu dan juga terlalu khawatir dengan banyak perkara. Yesus bukan sedang membahas konsep dualisme Manikean yang memisahkan antara tubuh dan roh. Tubuh dianggap lebih hina, roh dianggap lebih mulia. Daging dianggap lebih hina, roh dianggap lebih mulia. Juga Yesus tidak sedang berbicara tentang dikotomik roh dan tubuh, di mana roh lebih penting daripada tubuh. Lihat pada peristiwa ketika menjelang Sabat, orang kelaparan, murid-murid meminta Yesus, "Guru, suruhlah mereka pulang karena menjelang Sabat." Tapi apa kata Yesus? Bukankah Yesus tidak berkata, biarlah mereka mendengarkan firman dan duduk di sampingku? Tetapi Yesus justru bertanya, kamu punya berapa roti? Apa yang kamu miliki? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Mari kita bagi-bagi. Kan roti menjadi penting, gerak dan karya menjadi penting. Yesus tidak minta mereka bersimpuh di kakinya dan mendengarkan firman. Juga ketika Yesus puasa 40 hari 40 malam, lapar hebat yang begitu dirasakannya, lalu iblis datang dan meminta Yesus untuk menggunakan hak monopolinya sebagai anak Allah, merubah batu menjadi roti. Yesus menjawab, no, tidak, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dengan firman Allah. Tuh. Di sisi satu Yesus meminta karya kasih itu, menyatakan pekerjaan Allah dengan roti.
Di satu sisi Yesus menyatakan kemuliaan Allah, karya Allah dimulai dengan mendengarkan atau menomorsatukan firman Allah. Ini bukti bahwa Yesus bukan penganut dualisme Manikean. Justru Yesus ingin supaya setiap orang mampu mengembangkan potensi-potensi biopsikospiritualnya. Raga atau dalam bahasa Yunaninya soma, tubuh harus dijaga, harus diberi makanan yang bagus. Karena tubuh yang bagus, disitulah jiwa atau psike kita juga bertumbuh dengan bagus, dan roh atau pneuma juga tumbuh dengan bagus. Manusia dengan 3 dimensi ini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Itulah buktinya juga mengapa di dalam perjamuan malam Yesus mensimbolisasi tubuhnya yang dikorbankan dengan roti yang dipecah-pecahkannya, yang dibagikannya. Yesus berkata, inilah tubuhku, dan dia tidak berbicara ini rotiku. Dan anggur itu juga mensimbolisasi darahnya. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa jiwa roh yang dipersembahkan disimbolisasi dalam bentuk roti dan anggur. Dan itu dihadirkan dalam setiap komunitas manusia yang berbeda-beda. Yesus harus hadir dalam sebuah antropologi manusia. Yesus harus dapat dirasakan kehadirannya yang mengorbankan raga, jiwa, dan rohnya yang disimbolisasi dengan roti dan anggur. Lalu apa sih persoalan intinya tentang Marta dan Maria ini? Ini adalah persoalan prioritas personal. Prioritas seseorang ketika ia berjumpa dengan Yesus, ketika ia didatangi oleh orang yang dianggap istimewa, yaitu Yesus. Yesus tidak menyalahkan Marta yang menyiapkan makanan yang begitu repot untuk menjamu dirinya. Tapi Yesus menunjukkan apa yang sesungguhnya menjadi prioritas bagi Maria. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa Maria telah melakukan apa yang terbaik dan terpenting dalam dirinya. Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian terbaik bagi dirinya. Mengapa? Karena konteks psikologis antara Marta dan Maria berbeda. Maria adalah wanita tunasusila yang tertangkap basah, diajukan dalam komunitas manusia, dipermalukan, digelandang di hadapan Yesus, dan juga menghadapi ancaman sakratul maut bahwa dia harus dihukum mati dengan cara dirazam. Kondisi kejiwaan Maria begitu galau, begitu menakutkan, begitu mengalami krisis yang hebat. Itulah sebabnya ketika Yesus Sang Sorga datang ke rumahnya, prioritas utama bagi Maria adalah bagaimana dia mendengarkan Sang Sabda itu. Ia ingin mendengarkan apa yang diperintahkan kembali oleh Sang Sabda. Ketika Sang Sabda memberi pengampunan,
Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak Ibu, pulanglah dan jangan berbuat lagi. Dan kini sang sorga itu datang ke rumahnya. Sang sabda itu datang ke rumahnya. Sang pengampun itu datang ke rumahnya. Maka Maria merespon kedatangan sang sorga itu. Dengan apa? Prioritas utama bagi Maria adalah dia ingin mendengarkan apa yang dikehendaki sang sabda berikutnya, apa yang diperintahkan oleh sang sabda berikutnya. Pengampunan dan perjumpaan dengan sang surga itu telah mentransformasi dirinya. Itulah sebabnya Maria mengambil prioritas utama duduk di kaki Yesus dan mendengarkan dengan tekun apa yang disabdakan oleh Yesus. Dan akhirnya kita tahu Maria menjual hartanya, membeli minyak narwastu dengan harga 300 dinar. Itu berarti bisa cukup menggaji seorang buruh selama 1 tahun. Pada masa waktu itu ia mengurapi kaki Yesus dan dia menyekanya dengan rambutnya. Bahkan dalam tradisi gereja, ia menulis kitab Injil, The Gospel According to Maria Magdalene. Dan dia juga disebut The Hidden Apostle. Tapi Injilnya disebut pseudo. Kenapa? Dianggap semu karena ia penulisnya seorang perempuan mantan tunasusila. Tetapi inilah karyanya. Prioritas utama ia mengalami pengampunan dari begitu caci makian, martabatnya yang dihancurkan di depan umum. Maka ia memilih prioritas utama mendengarkan firman Tuhan. So, mendengarkan firman Tuhan bukan berarti lebih hebat dari memberi roti, memberi makanan. Lalu apa yang salah dari Marta? Nah ini 3 hal. Yesus tidak marah dengan Marta ketika dia begitu sibuk menyiapkan makanan. Karena kondisi Marta tidak seperti kondisi Maria. Marta tidak pernah dihakimi. Marta tidak pernah diajukan di depan umum. Dia harus mati dirajam atau bagaimana. Ia menjadi orang yang tidak mengalami kegalauan psikis yang begitu hebat seperti Maria. Maka prioritas utama bagi Marta adalah sang sorga datang, sang sabda datang ke rumahnya. Ia sibuk menyiapkan makanan. Dan Yesus oke banget deh dengan itu. Setuju. Lalu mengapa Yesus mengatakan Marta, Marta engkau terlalu khawatir dan menyibukkan ke hal-hal yang dianggapnya kurang berguna? 3 hal. Yang pertama, Marta mengalami keangkuhan rohani yang menilai saudarinya dari perspektif dirinya, yang menilai saudarinya dari karya-karyanya. Aku menyambut sang sabda, aku menyambut sang sorga dengan hebatnya, aku menjamu tamu dengan makanan dan minuman yang sangat istimewa. Sedangkan saudariku tidak. Nah, bahaya yang pertama adalah mengukur kesucian orang lain, mengukur kualitas kehidupan orang lain, mengukur iman orang lain dari perspektif dirinya. 6 atau 9. Marta melihat bahwa Maria tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu 9. Kesalahan yang kedua adalah Marta akhirnya menyalahkan Yesus. Tidakkah engkau peduli
Kita diingatkan pada peristiwa Adam dan Hawa. Ketika mereka lebih menuruti iblis dan bersembunyi di semak-semak. Lalu Allah berjalan di Taman Eden itu dan mencari mereka dan berkata, "Hai manusia, di manakah engkau?" "Aku di sini, Tuhan." "Mengapa engkau bersembunyi?" "Kami telanjang, Tuhan." "Siapa yang mengatakan itu?" Apa jawab Adam? "Perempuan yang kau berikan itulah yang akhirnya menyesatkan dirinya." Padahal Allah bersabda, "Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberi teman yang sepadan." Allah tidak menciptakan kingkong untuk teman sepadannya Hawa. Allah tidak memberikan lutung untuk istrinya Hawa. Tetapi Allah menciptakan seorang perempuan penolong yang sepadan. Tetapi Allah pun salah dan Allah disalahkan. Itu kata Adam. Begitu juga bagi Marta. Tidakkah engkau peduli? Kesalahan ketiga dari Marta adalah dia memakai mulut Yesus. Ia ingin memakai wibawa Yesus. Ia ingin memakai otoritas Yesus untuk menyalahkan Maria. "Suruhlah saudariku itu membantu aku." Nah, banyak sekali peron-peron komunitas pembela agama yang memakai nama Allah, kesucian nama Allah untuk mengkafirkan pihak lain, untuk mendiskreditkan orang lain, untuk menyatakan bahwa orang lain tidak suci, tidak seperti dirinya. Hati-hati. Dan 3 kesalahan inilah maka Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dan menyusahkan dirimu." Lihat Maria yang memprioritaskan. Marta pun tidak disalahkan, prioritas utama menyambut tamu. Yang disalahkan oleh Yesus adalah ketika Marta memiliki 3 hal yang keliru. Pertama, bahwa dirinya dijadikan norma untuk mengukur kesucian orang lain atau saudarinya. Yang kedua, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak peduli dan tidak mau ambil bagian dalam peristiwa ini. Dan yang ketiga, ingin memakai mulut Tuhan, wibawa Tuhan, otoritas Tuhan untuk menjatuhkan saudarinya ini. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan Marta. Bukan karya-karyanya, bukan perbuatan baiknya untuk menyambut tamu, tetapi 3 hal itu yang sering kali merasuk dalam sukma manusia. Maria justru sebaliknya. Kasih Sang Surga, pengampunan Sang Surga, Yesus Kristus, justru yang harus menjadi kekuatan, cinta, driving force yang mengemudikan dirinya. Itulah sebabnya ia begitu tekun dalam mengelola, memelihara, dan menumbuhkan imannya, apa yang Yesus kehendaki dari dirinya. Roh Kudus yang mengembalikan, memberikan kekuatan ilahi dalam dirinya. Dan ini mengalami proses transformasi dan metamorfosis teologis dalam dirinya terjadi. Dari sesuatu yang dianggap sampah masyarakat, dari sesuatu yang dianggap menjijikan, dari sesuatu yang harusnya mati dirajam. Tapi dia masuk di dalam kepompong kehidupannya, dikembalikan oleh
Allah dengan Roh Kudus-Nya untuk menjadi orang yang lebih berguna. Dia tahu apa yang menjadi prioritas utama. Itulah sebabnya berkarya, memberi makan, menyambut dengan memberi minuman juga adalah menyelamatkan orang. Mendengarkan firman juga adalah memelihara, menghidupkan, dan juga menjaga seluruh potensi-potensi dalam dirinya, bio-psiko-spiritual. Dan ini semua harus dihidupkan bersama dalam diri manusia. So, berkarya, memberi makanan, memberi minuman, dengan mendengarkan firman Tuhan bukanlah dua hal yang dipertentangkan, dua hal yang dapat dipisahkan, dua hal hanya dapat dibedakan, di mana menjadi sebuah prioritas dalam diri manusia merespon Allahnya. Oke saudara-saudaraku, sobat-sobatku, kita berjumpa pada episode berikutnya. Yes! See you.